Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan kita IPNU BNU di Kota Pasuruan atau yang di luar. Sapa dulu dong. Hai. Halo semuanya. Nah, Sehat, Ge? di kegiatan hari ini kita mengadakan podcast ya guys ya. Podcast perdana lah. Kita namai podcast kita dengan PDII. Apa itu? Ingat, Mas? PDII. Oh. Podcast dengan IPNU IBPNU. Oke. Bagus Nah, sekali, di podcast perdana ini kita mengundang narasumber yang sangat fenomenal di IPNU BNU, ya tentunya di Kota Pasuruan ya kan. Dan beliau ini merupakan motivator saya dan motivator para kader-kader di Kota Pasuruan yang sangat-sangat belia gitu. Beliau masih muda ya kan. Pastilah kalau IPNU pasti muda. Gak mungkin nggak IPNU tua itu enggak ada. IPNU pasti muda. IPNU PBNU pasti muda-muda. Langsung saja kita mengenal lebih dekat kepada narasumber kita dengan menanyakan terkait profil pribadi beliau-beliau. Monggo, bisa sweet dulu. Gak usah lah. Gak usah ya. Ditunjuk aja. Nah, oke. Silakan rekan Torik. Saya dulu ya? Iya, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya M. Torik Fitra Alamsyah. Jadi setelah nama apa tadi? Alamat ya. Alamat saya itu lengkap atau singkat ini, Mas? Ya yang lengkap dong. Lengkap. Biar nanti jangan ke rumah ya, Mas, jangan ke rumah. yang mau ngasih gift biar langsung ke alamat gitu loh. Rumah saya itu di Ngemplak, Mas. Ngemplak. Nah, kalau nggak tahu Ngemplak, silakan Sherlock di Google Maps, oke? Ya. Terus apa lagi? Setelah alamat usia lah. Kebetulan saya termasuk ketua yang paling muda. Waktu kemarin, tahun kemarin. Di Banom PJNU paling muda ya? Bukan, di Mapas Raya. Oh, di Mapas Raya. Iya. Saya kira di Banom PJNU. Dulu tapi sekarang udah kelihatan tua kan ya. Dulu masih muda sekali. Dulu. Iya. Kalau usia saya sekarang itu 22 tahun. 22 tahun. Iya, kayak berapa tahun kira-kira, Mas? Wajah-wajahnya kayak 45 ya? Semangat 45. Iya. Mungkin terlalu banyak sering kumpul dengan orang tua-tua ya. Iya. Terus sering main layangan juga. Akhirnya ya kelihatan tua. Oh iya. Gitu. Terus sering main di tambak sih. Di tambahan sih, bukan tambak. Di tambahan ya, bukan di tambak ya. Iya, bukan. Karena Ngemplak kan terkenal dengan panas. tambak luaknya, iya, tambak panas luasnya juga. Gitu loh. Iya. Terus apa lagi? Status mungkin. Nah, kalau status sih alhamdulillah masih diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ya Allah. Jadi masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah ya kan. Kalau nggak hidup ya saya gimana? Podcast dengan siapa saya? Nah, statusnya juga masih milik orang tua. Milik orang tua. Bukan milik siapa-siapa. Terus apa lagi? Sedih, guys. Iya. Single, bukan single parent tapi ya. Single man. Single factor. Ya. Oke, single factor. Terus apa lagi Mas Zat? Setelah status Pendidikan mungkin. Pendidikan. Saya itu dari RA Darul Ulum TK, kemudian lanjut di SD Darul Ulum MI, lanjut SMP-nya itu saya negeri di SMP 3. Kemudian SMA-nya saya di MAN Kota Pasuruan. Mungkin alma mater ya? Iya, satu alma mater ya. dengan saya. Kemudian saya lanjut kuliah di perguruan tinggi Uniwara. Sekarang terkenal Uniwara. Sebelum Uniwara itu saya masih di sana tuh masih IKIP ya. IKIP STIT ya. STIT saya. Jurusan agama. Lah, ini saya baru lulus nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk rekan Tori yang baru fresh graduate, yang masih bau-bau membuka lowongan. Silakan yang ingin pekerja baru mungkin. Beliau sangat aktif gitu. Kalau punya lembaga-lembaga nggak punya guru atau apa silakan saya bisa ya. Boleh gitu. Tuh. Boleh. Setelah apa tadi? Pendidikan mungkin cerita kekeluargaan lah. Di keluarga masih ada berapa orang gitu. Kalau saya itu 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nggih. 3 bersaudara, saya nomor 2. Nomor 2 merupakan anak tengah. Anak tengah. Makanya saya itu punya sifat tawasud. Tawasud di tengah-tengah. Ini sangat aswaja sekali ya guys ya. Tawasud beliau. Oke.
Selain anak tengah juga anak pungut mungkin bukan? Oh enggak ya? Enggak. Jangan masih, dong. Masih normal ya. Jangan Ya. dong. Oke, karena kalau kita hanya berbincang dengan rekan saja, kita itu agak garing. Jadi kita geser langsung saja kepada Biar basah. rekanita, biar sedikit berkeringat gitu loh. Pada rekanita Ria, mungkin bisa dijelaskan, diperkenalkan juga terkait profil pribadinya. Monggo. Baik, terima kasih rekan Izat selaku host pada podcast sore ini ya. Yoi. Menjelang maghrib. Sebelum saya perkenalan, mungkin rekan dan rekanita di sana sudah tahu nama saya terlebih dahulu. Biasanya Tahu nggak? Tahu ya? Tidak ya, tidak dong. Ramai sekali di sini ya. Ya ramai sekali ini banyak dari berbagai negara di sini. Ada sini semua. Ya langsung saja perkenalkan, nama saya Tri Wirdatul Fumria, bisa dipanggil rekanita Ria atau Hai rekanita Ria. Hai kembali. Untuk apa ini? Tanggal lahir ya? Tanggal lahir Tanggal lahir, tempat tanggal lahir, tempatnya Pasuruan. Pasuruan. Tanggal 30 Juli tahun 1999. Oh, 1 bulan dengan saya guys. Saya 21 Juli guys. Siap. Tapi tahunnya beda ya, tahunnya beda. Oke. Untuk umur, karena kan tadi ketua Ibnu bilang sangat muda gitu ya. Iya. Kalau di sini siapa sangat tua ya? Agak-agak. Agak menuju lah, menuju. Menuju tua. Iya. Terkait umur saya jalan 25 tahun pada tahun 2024 ini. Terus apa lagi ini? Setelah umur mungkin alamat ya. Alamat Oh, belum kan alamat ya? ya? Iya, alamat dong. Alamat rumah di Kejobo Tengah, Ke Jawa Tengah. Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bogul Kidul, Kota Pasuruan pastinya. Nah, untuk Anda-anda yang mau memberi gift, jangan di tengah jalan, langsung saja ke rumahnya, gitu loh. Oke, langsung ini hanya apa ya? Intermezzo. Cerita kelam itu. Lanjut. Apa ini? Setelah alamat mungkin status. Status masih pelajar ya? Masih pelajar. Wow, Menolak tua ini. pelajar dulu. Masih SD kelas 6 beliau. Pelajar, Masih menolak tua. pelajar. Memang kan ada di background di IPPNO. Jadi kan IPPNO kan ya pelajar. Pelajar. Putri Nahdlatul Ulama. Benar. Oke. Setelah status jenjang pendidikan. mungkin Ya. Ya, jenjang pendidikan. Kebetulan saya selama 12 tahun itu ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan, dari MI, MTS hingga MA. Saya ada di sana, lanjut di perkuliahan di UT Malang. UT Malang. Ambil jurusan PG PAUD. PG PAUD. Ya. Katanya PG PAUD itu jurusan tepuk-tepuk ya? Iya. Bener nggak? Enggak ya? Enggak hanya tepuk-tepuk. Enggak semua ya kan? Ya, emang kan awalan untuk apa ya, kita mendekatkan diri kepada anak usia dini itu memang kan harus menyenangkan. Sangat idaman sekali ya guys ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa-jiwa keibu-ibuan ya kan. Kalau Anda jiwa-jiwa ke apa biasanya ada wedokku pinggir jalan apa? Astagfirullah. Nah, untuk Anda yang Astagfirullah. Arab belajar kepada Neng Ria Nanti titit. agar punya jiwa keibuan ya guys ya. Lanjut. Setelah jenjang pendidikan, Hobi mungkin ya. hobi. Iya, nanti belum ya hobi ya. Oke. Iya. Aman lah, aman. Kalau hobi saya itu kebetulan suka memasak Memasak. dan suka Sangat menulis. idaman. Wow. Tapi ini menulisnya bukan bukan menulis apa ya, hasil karya tidak, cuman hasil-hasil apa yang saya bisa Hasil ya, rapat gitu ya. Giat banget pokok. Oke. Berbalik memang dengan Berbalik ya. Tadi juga belum tanya terkait hobinya Hobi rekan ya? Torik. Hobinya rekan Torik apa nih? saya dilupakan di sini ya. Iya, bukan dilupakan sih, lebih agak kurang tertarik gitu loh. Karena normalnya saya Iya, laki-laki. kan Ibnu tertarik Laki-laki. pada IPP Iya. gitu loh. Gimana Tapi rekan Torik kalau hobinya? hobi saya nih yang paling dominan itu membaca, Mas. Membaca. Iya. Selain Membaca tulisan beliau. bukan. Beliau kan menulis tadi. Bisa juga membaca Bisa juga, tulisan ya. Mbak Ria. Tapi yang paling sering itu membaca buku. Buku. WA sering banget baca WA WA semua sih. orang baca, Mas. Ya. Mungkin kan kalau WA bisa didengarkan. Iya. Voice note. Nah, Iya. yang nggak Bener bisa tuh. saya baca itu satu, Mas Izat. Apa? Pikiran perempuan. Au. Nah, itu nggak bisa saya baca itu. Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak kan? bisa itu. Tidak bisa. Sulit. Pokoknya tidak bisa. Ya, sulit pokoknya. Membaca pikiran perempuan itu sulit Sulit, banget. guys. Ya, sulit banget.
Itu aja sih hobi saya sih. Ya. Selain mendaki dan sebagainya itu. Ini saya Kenapa Mas? Enggak apa-apa, lanjut Oh, aman, lanjut. Nah, aman. ini cuma sponsor Mas ya. Sponsor, oke. Oke. Jadi hobi beliau sangat menarik ya guys ya. Ya hobi rekanita Ria memasak dan menulis. Hobi rekan Torik membaca dan naik gunung. Naik gunung. Ini sangat apa ya? Berlawanan Dan mungkin bisa saling apa ya? Saling apa? Melengkapi gitu loh. Boleh. Beliau masak untuk dibuat naik ke gunung ya kan. Beliau menulis Oke, untuk oke. dibuat dibaca ya kan gitu. Boleh. Bisa tuh nyambung gitu loh. Siap. Nah, Oke, terkait setelah kita membahas profil pribadi ya kan. Saya ingin membahas terkait profil organisasi. Wih. Sebelum jenengan semua masuk di IPNU PBNU, apakah Anda mengikuti organisasi lain sebelumnya ataukah ketika Anda sudah berIPNU Anda mengikuti organisasi lain gitu? Mungkin bisa diceritakan juga. Sebetulnya Mbak Ria dulu ya. Gantian dong. Iya Gantian dong, saya. iya. Silakan. dulu. Kalau saya itu suruh milih tuh sulit ya Mas, karena Oh gitu ya. apa ya? Saya tuh bukan tipe orang yang pilih-pilih. Wih, gitu loh. siap. Neriman ya? Neriman saya. Oke. Silakan rekan Nita. Terkait pengalaman organisasi ya, sebelum saya di IPNU maupun IPPNU, saya tidak pernah sama sekali ikut organisasi Mas. Dulu kan pada waktu saya di pondok, sebenarnya mondok dari MTS hingga sampai MA. Nah seketika saya itu sudah lulus sekolah, rencananya kepengen mondok lagi gitu, tapi ternyata orang tua nggak boleh. Udah Nduk, ada di rumah saja, bantu orang tua. Oh nggih, karena kan saya sebagai anak ya, harus patuh. Ya udah, saya akan membantu ibu atau bapak yang ada di rumah. Nah seketika saya sudah ada di rumah, saya tuh bingung mau melaksanakan apa. Ternyata ada saudara itu bilang gini, tidak ngapa-ngapain kan, cuman mungkin ya bantu apa ya, pekerjaan rumah, mungkin nyapu, ngepel, masak ya kan. Seperti itu. Siap. Hingga saudara tuh bilang gini, Nduk, awakmu iku wis kuliah eman-eman, mumpung wong tua si ono gitu. Jadi apa ya, kata-kata tersebut memotivasi saya gitu mah. Jadi hingga saya itu memilih untuk kuliah. Pas waktu saya kuliah, saya pun tidak mengikuti organisasi apapun. Hingga pada waktu itu ada sebuah perkumpulan mungkin ya di daerah saya, yang mana perkumpulannya itu para pelajar, para pemuda dan pemudi di sana. Ternyata di situ ada pembentukan ketua ranting IPNU dan IPPNU gitu. Sehingga saya diajukan atau dikumpulkan di sana sama tuh ke masyarakat sana. Nah pas waktu setelah sambutan ketua cabang pada waktu itu, langsung di sini tuh membutuhkan ketua ranting IPNU dan IPPNU gitu. Langsung saya ditunjukkan sama tokoh masyarakat itu, udah Ria saja menjadi ketua. Nah dari sana saya sudah dipilih. Lah mau nolak nggak bisa, ya udah dijalankan. Ya gitu guys ya, karena tipe-tipe santri itu sambil atau wah dikongkon nggih gitu weh. Kau ngomong enggak. Iya, luar benar. biasa. Meskipun memang kita tidak bisa, tapi kan ada waktu untuk belajar. Masya Allah. Waktu Benar, untuk kita benar. belajar mendalami apa itu IPNU dan IPPNU. Tabarakallah. Tepuk tangan untuk beliau. Tutang. Pengalamannya cukup memotivasi ya kan. Iya. Nah itu mungkin tahun 2018 akhir. 2018 akhir ada di pimpinan ranting. Ini langsung cerita jenjang itu apa dari ranting mungkin Sampai PC mungkin. Gitu. Iya. Boleh lah. Boleh sampai sekarang lah. Jadi lanjut ya. Pas waktu saya tuh di ranting, kebetulan saya tuh punya saudara yang aktif di pimpinan cabang pada waktu itu. Namanya Rekanita Umatus. Kebetulan beliau ketua demisioner IPPNU yang kemarin. Sebelum saya. Nah, seketika saya aktif di ranting, saya juga ikut di kegiatan pimpinan cabang pada waktu itu. Ya, itu diajak sama Rekanita Umatus. Sehingga pada waktu tahun 2020 sampai 2022 beliau terpilih menjadi ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada waktu tahun itu. Sehingga saya langsung diangkat, bukan diangkat ya, pindah jabatan ya.
langsung ada di Wakil Sekretaris 1 Pimpinan Cabang IPPNU Kota Pasuruan. Nah, pas waktu tahun itu mungkin banyak pengalaman yang saya ambil ya terkait manajemen organisasi, terkait penataan administrasi dan lain sebagainya. Lanjut hingga pada waktu konferensi mungkin ya, terpilihnya kita. Kita. Kami. Oh, kami ya? Iya, kami. Kok lebih condong ke kita ya? Iya. Egois banget. Kalau Anda kita, saya Katu. siapa dong? Gimana? Nah, lanjut. Pada waktu konferensi PC IPNU IPPNU Kota Pasuruan, saya mendapatkan mandataris sebagai ketua terpilih PC IPPNU saat ini tahun periode 2022 hingga 2024. Gitu. Oke. Sampai sekarang. Nah, Saya keringetan banget ya. itu yang diceritakan Ningria itu memang kejadian nyata ya guys ya. Jadi di Kota Pasuruan ini dulu yang menjabat di PC itu berawal dari ranting guys. Jadi untuk kalian yang dari ranting jangan berkecil hati. Siapa tahu besok-besok Anda jadi PC. Bahkan pusat mungkin menggantikan Amin, Tumake, amin, ya amin, kan? amin, amin, Allah. Gitu. Yang penting istiqomahnya saja ditingkatkan. Nah, seistiqomah apa sih Ningria? Katanya pernah ke PC naik sepeda pancal menggunakan helm katanya. Itu bener nggak sih? Iya benar. Oh benar. Gimana tuh? Gimana? Mungkin bisa diceritakan juga. Jadi pada waktu itu masih zamannya Rekanita Umatus ya, ada kegiatan bersih-bersih PCNU Bersih-bersih Kota PCNU. Pasuruan. Nah, sebelum itu saya masih belum punya kendaraan sama sekali. Nah, pada waktu saya jadi ketua di Ranting itu masih pakai sepedanya Bapak Revo. Apa ya? Kalau Sepeda. laki-laki ada Porsneleng. Seneleng Ah, ya, iya. peda Saya tahu. Reva. Porsneleng. ya. Yang kita kenal Reva. Reva atau Revo warna hijau. Revo ini Ningria gitu. Ya, Iya. Revo. Reva. Boleh. Nah, seketika Revo itu bentrokan jadwal saya sama orang tua sehingga bapak itu punya inisiatif. Di rumah itu kan ada barang bekas, rosokan gitu lah ya. Rosokan. Bahasa apa itu? Bahasa Kota Pasuruan Iya, ya? Kak. Apa sih? rosokan. Rongsokan. Rongsokan. Sama saja. Iya. Nah, rosokan itu sama bapak dijualkan sama orang yang membutuhkan sehingga tukarnya itu mendapatkan sepeda mini, sepeda pancal. Sepeda arek wedok gitu. Iya, sepeda mini ya, sepeda pancal. Saya ingat itu warna merah muda kayaknya. Merah muda. Ya, pink. Kalau tadi rekan Izat bilang saya pakai sepeda yang pakai helm itu tidak sengaja mungkin rekan Izat ya. Tidak sengaja. Ya, karena kan di rumah ada helm. Saya tuh lupa kalau misalnya memakai sepeda pancal gitu ya. Dari rumah pakai sepeda pancal ya juga pakai helm. Takut ditilang. Takut ditilang mungkin ya. Takut ketilang Iya, Bisa. mungkin ya. Iya. Ini hal unik loh, unik. Maklum. Sehingga nyampe di PC ya melaksanakan kegiatan bersih-bersih itu. Mungkin itu ya. Ini cerita Seru sekali. yang sangat lucu sih. Anda mungkin pernah naik becak dengan helm mungkin? Enggak sih. Enggak ya? Kalau saya lebih ke beca-becaan, malam-malam hari becak-becaan ya? beca-becaan. Di alun-alun nggak ada sekarang. Iya. Karena ada payung Madinah, jadi tidak ada becak-becaan. Iya, Adanya ada sih. unta-untaan sekarang Iya, Mas. iya. Karena Vibes Madinah gitu loh. Padang pasir ya. Padang pasir. Nah, setelah dari cerita Ningria, kita geser ke cerita Bung Torik. Ya. Cerita apa ya, Mas? Ya cerita selama berorganisasi mungkin pernah mengikuti organisasi lain Sebelum di IPNU. sebelum ke IPNU atau setelah berIPNU ikut organisasi lain juga gitu Oh. mungkin. Silakan. Apa ya? Kalau saya sih sebelum berIPNU memang saya suka organisasi ya. Banyak yang mengatakan saya itu organisatoris banget ya. Sampai dulu itu banget. ketika saya SMP 3, di SMP 3 saya itu mengikuti semua ekstrakurikuler yang ada. Apa itu? Ya, terus. Ada itu dari teman-teman ya. Iya. Nanti ya. Ini tim kreatifnya sangat kreatif sekali Iya. gitu loh. Ya, sabar dong. Belum juga cerita sabar. ini. Ya. Lanjut. Jadi Anda ngapain lihat sana, Mas? Tidak apa-apa lah. Tak pukul Anda nanti. lanjut. Jadi ketika SMP saya itu semua organisasi saya ikuti, mulai dari PMR, Pramuka, kecuali OSIS.
Kecuali OSIS. Saya enggak pernah ikut OSIS. Unik ya? Iya. Rata-rata orang-orang yang ikut pramuka tuh ikut OSIS juga loh. Ya mungkin saya enggak begitu menarik dengan OSIS ya. Pribadi loh yo, gak boleh di Iya, iya. jangan. Terus ketika di Eman pun saya juga ikut pramuka, ikut Al-Banjari. Al-Banjari. Kita kan satu almater Yo, dengan guru kita Pak Nafi ya. Ah, Semoga Ustaz sehat Nafi. selalu. Nggih. Amin. Beliau juga salah satu motivasi saya gitu. Iya. Terus ketika saya di SMP saya pernah menjadi ketua PMR dulu waktu SMP. Terus di SMA juga pernah menjadi ketua PMR. Iya, ketua PMR sih. Terus bidang kesehatan di pramuka. Kemudian ketika saya di perguruan tinggi masih ikut organisasi. Masih. Iya, Apa masih yang ikut organisasi. PMR juga. Nggak ada sih PMR di Nggak IKIP, ada. nggak ada Apa? di Uniwara. Malah kemarin saya diamanai dengan Mas Abili. Jadi dulu ketika saya masuk perguruan tinggi di IKIP, sebelumnya saya pernah sempat coba-coba tes di UGM sama di UIN Malang ya. Keterima alhamdulillah. Tapi nggak saya ambil. Loh, kenapa? Ya, karena memang mungkin ditakdirkan di Kota Pasuruan ya. Terus juga ada amanah dari Mas Abili. Dulu waktu itu di Uniwara kan belum ada PKPT toh. Kemudian saya disuruh masuk kuliah di sana. Kemudian yang daftar bukan saya, tapi pihak kampus itu yang ke rumah. Jadi dosennya yang ke rumah, bukan saya yang ke kampusnya. Kok bisa ya? Nggak tahu ya. Mungkin Anda. gara-gara kesaktian Mas Abili ya. Nah, beliau masih ada lah. Gimana? Kemudian ikut organisasi dan membentuk organisasi di kampus. Baru mau masuk kuliah, terus disuruh bentuk organisasi, kan nggak tahu apa-apa. Akhirnya terbentuknya PKPT sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini termasuk muassis PKPT di Bukan Kota muassis sih. Pasuruan ya kan. Iya. Ya walaupun belum meninggal gitu loh, Iya. tetap kita katakan muassis gitu. Karena beliau pencetak sejarah lah. Amin. Berdirinya Amin. PKPT. Amin. Ya lanjut, gimana tuh? Apa lagi ya? Nah, selama setelah mendirikan iya. PKPT, apakah ada bentrokan mungkin? Oh, kalau itu sih kalau diceritakan panjang sekali ya. Panjang ya. Kalau saya persingkat, jadi kita tuh banyak menemukan bentrokan dengan PMII ya, kita sebut teman-teman PMII. Dulu di STIT itu kita pernah sampai ada teman-teman PKPT ya, rekan Maulana itu hampir itu dikalungi dari wong Jawa itu dikalungi. Nah, itu Mau nanti dikalungi. gitu ya guys ya. Jangan deh. Itu Oke. pengalaman yang membuat beliau trauma ya. trauma. Mas Maulana trauma mungkin ya. Enggak, Itu mungkin sih- traumanya sampai sekarang ya karena mungkin dia Iya. aktif ya. Kalau lihat tahu mungkin Mungkin ya. iya. Terus juga di PKPT itu kan sekarang periode ke-6 kalau nggak 5 kalau nggak salah ya. Dan sejarahnya itu sampai apa ya, kita mengenal dengan rekanita Laili. Nah, itu juga salah satu pendiri PKPT di Uniwara yang sekarang sudah mendahului kita ya, rekanita Laili. Itu salah satu ketua yang membersamai saya ketika di PKPT. Ya, walaupun sebelumnya ada Mbak siapa? Kakaknya Alip, Mbak Mbak siapa? Faiz. Mbak Faiz. Mbak Faiz ya? Mbak Faiz. Mbak Faiz itu ketua pertama di Ketua Uniwara pertama di dengan Uniwara. saya, dan dilanjutkan karena teman-teman nggak ada yang mau jadi ketua, akhirnya saya terpilih lagi. Ya, terpilih lagi 2 periode dengan rekanita Laili. Itu sih kalau di PKPT. Dan alhamdulillah sekarang banyak teman-teman peminatnya di PKPT. Alhamdulillah. Ini sangat sangat merinding sekali gitu loh. Masa? Ceritanya ini sangat merinding sekali kalau bahas terkait pembentukan PKPT itu sangat menurut saya cerita yang sangat menyedihkan lah. Iya. Karena di sana terdapat pelaku sejarah yang membuktikan kepada kita bahwasanya berkhidmah itu memberikan semuanya. Dan bahkan juga kesiapan memberikan nyawa. Nggih. Terus Mas Jad, ini ada cerita yang mungkin yang sampai saat ini saya ingat ya. Jadi ketika saya mau masuk itu saya sempat pernah membuat salah satu gebrakan. Jadi kan bukan gini sih. Bukan. Saya kira Dulu- misalkan itu. Dulu itu gimana? Kaget aku. Ya.
Dulu itu kan ada masih musim-musimnya demo toh. Nah, kan teman-teman kan kalau ikut demo mahasiswa kan seneng toh. Nah, saya pernah ngajak satu kelas itu yang awalnya pingin demo, kemudian beralih latihan Al-Banjari di PCNU. Nah itu, sehingga teman-teman yang menjadi koordinator demo itu disemprot lah sama teman-teman yang ngajak itu. Akhirnya ya bukan saya yang disemprot tapi teman-teman yang ikut Banjari sama saya. Itu menurut saya apa ya? Hack score apa namanya? Top score lah bagi saya. Top score. Bisa membawa teman-teman yang awalnya ikut demo, kemudian latihan Banjari di PCNU. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu sih pengalaman saya di BKPT. Pengalaman organisasi beliau-beliau ini cukup menarik ya guys ya. Iya. Cukup memberikan kita motivasi bahwasanya berkhidmat kok setengah-setengah, totalitas ya kan. Nanggung ya. Nanggung, ojo nanggung, totalitas. Nah, oke. Tapi dengar-dengar katanya apa tadi? Sebentar, saya punya cerita yang unik dari sampean ini. Katanya pernah hampir meninggal ketika naik gunung. Bener? Itu ya, kenapa? Hampir sih, hampir. Anda recall. Gimana itu? Kok bisa hampir meninggal itu? Iya, itu ada tulisannya ya. Gimana tuh? Waktu itu di Gunung Arjuno. Ya. Saya mendaki kalau nggak salah orangnya itu 4 kalau nggak 5. Iya, 4 orang. Terus saya ketika itu sampai di savana, kalau namanya di Arjuno itu apa ya namanya? Saya lupa. Ya di Welirang tuh. Iya. Saya lewat via Tretes, masuk Welirang, Lembah Kidang namanya. Di Lembah Kidang itu kan mau sampai ke Alas Rali Jiwo. Nah, di sana saya itu kalau orang-orang pendaki itu ada yang menyebutkan wit mimang. Tahu wit mimang? Mungkin saya terkena wit mimang ya di Gunung Arjuno. Ada ketika kita menghirup itu membuat pandangan kabur, kemudian pusing dan sebagainya, lupa ingatan. Mungkin iya. Saya nggak tahu. Jadi wit mimang itu berupa wit mistis ya? Iya, tanduran. Anda tahu wit? Tumbuhan lah. Wit in the wit gitu loh. Itu pohon guys, pohon itu pohon mistis gitu. Namanya wit mimang. Nah, terus lanjut gimana? Oke, lanjut ya. Ada sponsor tadi ya. Oke. Jadi ketika di Welirang itu kan kita lewat Tretes toh, kemudian lewat Lembah Kidang, Alas Rali Jiwo, itu saya kena wit mimang. Kata orang gunung itu wit mimang. Wit mimang. Apa tuh? Wit mimang itu kayak tumbuhan yang aromanya itu ketika kita hirup membuat kita pusing, membuat kita tidak sadar ya. Iya, sih, mungkin kalau ya. Kata mitos ya, kata mitos orang Jawa itu wit mimang itu wit yang apa ya, tidak berwujud. Tidak berwujud. Mistis lah. Ya, mistis lah. Mistis tapi apa ya, dampaknya itu bisa menghilangkan setengah jiwa kita. Kesadaran kita itu hilang setengah gitu loh. Sebelum nanti sampai mati bisa? Sampai meninggal apakah? Bukan sampai meninggal sih. Kita tuh sampai disesatkan ke suatu jalan. Sampai kita benar-benar tidak punya kuasa sampai meninggal. Mungkin biasanya iya. gitu. Rata-rata orang hilang itu kena wit mimang. Jadi Jadi sebelum kena wit mimang itu kita teman-teman lihat pendaki, gerombolan pendaki di depan. Setelah 5 menit kita mengikuti, kemudian istirahat sebentar, itu ketika kita lanjut lagi, tiba-tiba pendaki yang di depan itu nggak ada, hilang. Ini kenyataan ya, bukan fiktif yang saya ceritakan ya. Kemudian ternyata kita masuk di jalur yang salah, teman-teman masuk jalur yang salah. Kemudian setelah kita rapat, kemudian saya inisiatif untuk membuka jalan. Dan ketika membuka jalan itu teman-teman melihat saya itu naik ke atas, itu vertikal, hampir vertikal posisinya, hampir vertikal. Nah itu secara logika orang naik itu pasti posisinya nggak bisa cepet ya. Tapi saya tiba-tiba kayak kera, kanan kiri ke atas tuh cepet banget. Tiba-tiba saya nggak sadar ada di atas. Dan itu pun tebing Welirang, kuning ya, tebing Welirang. Nggak sadar, kemudian lihat ke bawah itu nggak ada orang sama sekali. Saya dredeg sekali itu ya. Dredeg sekali takut ya. Lah pokoknya. Dredeg sekali. Ya, dredeg banget gitu ya. Terus Ya. gimana? Nervous banget. Saya
sadar itu gara-gara keinget orang tua, keinget ibu. Ya. Mama gitu. Ibu sih saya manggilnya, Oh, bukan ibu mama ya, sih. ibu Ya, ya. ibu sih. Ngeplak ya kan? Ya, Ngeplak. ngeplak dong. Iya. Kemudian saya banyak pikiran. Tadi pikiran saya itu wah iki aku mati iki. Wah iki aku gak urip dan sebagainya iki. Akhirnya ketika itu saya berdoa dengan mengucapkan ya kalimat syahadat. Takutnya saya mati kan ya. Iya. Daripada mati mending ya husnul khotimah kan ya. Iya. Husnul naik gunung husnul khotimah, guys. Ya kan yang penting ucap kalimat Oh syahadat. iya, benar. Iya, itu. Benar. Kemudian setelah saya sadar mau turun tuh kepleset dong. Kepleset akhirnya saya turun tuh dengan posisi gulung-gulung ya. Gulung-gulung. Apa pasen saya itu? Roll depan terus ya. Rolling. Jatuhnya itu sangat kencang sekali. kenceng sekali. Iya, kencang sekali lah. Iya. Kemudian saya berhenti ketika ada batu besar, ya berhenti di sana. Setelah itu saya bangkit kembali, berusaha untuk hidup ini ya. Ya. Oh, hari kiamat ya. Iya. Kemudian saya melipir itu apa? Melipir. Apa ya bahasa Indonesia melipir ya? Minggir, menepi ke samping kiri. Di sana ada banyak pohon edelweiss. Ya, banyak pohon edelweiss. Kemudian saya terpleset lagi di sana. Terpleset lagi, akhirnya merusut kan? Apa merusut? Jatuh, meluncur ya. Ini ceritanya agak ngalor ngidul ngetan Ya. ngulon ini ya, guys ya. Meluncur ke bawah, akhirnya di sana ada pohon besar. Dan posisi kaki saya itu kan gini tuh. Pohonnya gini. Nah, itu langsung kena sela-sela kaki saya. Kena masa depan. Banget sakit ya. Sakit kena banget. masa depan berarti ya. Iya, Tapi betul. masa depan masih cerah. Alhamdulillah masih aman ya. Masih Sampai cerah. sekarang masih aman. Nggak perlu ditunjukkan kan ya. Anda nggak usah tertawa, guys ya. Iya, nggak perlu Saya ditunjukkan. pernah merasakan itu Ya. soalnya. Setelah itu Lanjut. setelah kena akhirnya kan sakit toh. Otomatis respon tubuh kan langsung balik kan. Setelah gini terus balik dan saya pegangan sama pohon itu. Sama pohon. Posisi kaki saya itu ada di apa ya? Kan jurang toh. Sudah ada mau ke jurang itu wis. Akhirnya berusaha untuk naik lagi. Setelah saya naik, kemudian saya berusaha untuk turun dengan cara yang hati-hati. Setelah itu akhirnya ketemu dengan teman-teman. Setelah itu Berarti Anda sendirian. di atas sendirian, di bawah teman-teman masih ada. Kan rencananya saya mau buka jalan tuh, karena nggak ada jalan kan. Sadarnya ketika di bawah sama teman-teman itu posisi tubuh saya tuh luka semua, banyak lukanya. Ya apa? Wong Jawa itu abu. Apa Biru, itu yang biru. pernah sempat viral itu Torek? Nah, itu Torek bukan apa? sih. Oh bukan ya. Bukan sih. Cerita lain. Bukan. Oh itu Gunung Salak ya? Itu Gunung Arjuna ada juga yang namanya Torik. Enggak, yang kehilangan itu loh. Nggak tahu ya. Iya, Torek, Gunung Salak. Demam bener. Iya. Posomu dhuwur Bukan, lah ini kan. Bukan. Iya, jadi itu sih Mas Izat. Itu sangat apa ya? Pengalaman yang akan saya ingat sampai kapanpun lah. Seperti itu. Oke. Iya. Nah itu cerita dari Mas Torik terkait naik gunung itu sangat tidak memotivasi saya untuk naik. Iya. Karena memang dari kecil saya tidak boleh Naik gunung. naik gunung oleh orang tua. Bahkan mungkin sampai sekarang ya tidak boleh. Nah, mungkin setelah saya nikah lah boleh. Amin. Diri ya kan. Ya rabbal alamin. Gunungnya gunung sedikit berbeda ya. Iya. Ya, Siap. skip langsung saja. Nah, gini ini ada suatu hal yang menarik yang harus saya pertanyakan juga Iya, pada iya, siap, Ningria siap. gitu loh. Jadi teman-teman Ibnu ya, bukan hanya Ibnu sih, mungkin di luar Ibnu juga ya, memanggil jenengan dengan sebutan Ning. Nah, ini mungkin bisa diklarifikasi mungkin ya. Ning. Iya. Siap Ning. Niki Ning. Nah, niki ning. Nah, terus juga ya napa Ning kan gitu. Nggih. Pripun Ning dijawab Ning? Monggo. Saja ya. Nggih. Langsung saja saya klarifikasi terlebih dahulu daripada nanti berujungan ternyata bukan keluarga pesantren. Takutnya kan seperti itu ya. Ya, jadi seperti ini rekan Izat. Dulu kan saya pada waktu ikut di Ibnu maupun IPPNU, itu saudara saya Rekanita Umatus itu memang panggil saya Ning gitu. Nah, baru saya diajak berkegiatan di pimpinan cabang pada waktu itu. Teman-teman atau rekan dan rekanita belum tahu saya. Nah, seketika Rekanita Umatus bilang Ning Ria, akhirnya ikut-ikut.
ikut-ikut bilang. Saya "Ning, juga. Saya Ning juga, dia." saya juga Jadi awalnya. gitu. Jenengan Jadi- ikut juga ya? Ya. Jadi mohon Jawab, maaf ya. oh. Saya tuh apa ya, background saya itu bukan apa ya, pesantren. Orang tua saya orang tua biasa, orang tua pekerja mebel dan ibu rumah tangga. Jadi tidak ada sosok-sosok dalam, keluarga dalam nggak ada seperti itu. Tapi menurut saya Coklat nih, ya. orang-orang yang memanggil beliau Ning, dengan ya. sebutan Ning itu agak sedikit pantas menurut saya. Iya. Karena kalau kita melihat wanita dengan sosok yang alim ya kan, akhlak karimah ya kan, wah Santun. santun. Adem. Rasa ingin menafkahi itu strong gitu loh. Astagfirullah. Langsung strong, tapi ya tidak. Ya intinya gini, kalau misalnya kita mau menilai seseorang jangan hanya covernya saja, isinya juga harus dinilai. Jangan hanya jenengan semuanya menilai dari apa ya, covernya saja. Oh ternyata anak ini sopan dan lain sebagainya, belum tentu dia di dalamnya sopan juga gitu loh. Iya, benar. Jadi jangan jangan apa, bukan dibodohi sih, ditipu. Ditipu. Ya. Benar. Tapi banyak loh di Ibnu PBNU ini yang memakai sebutan Ning, Gus gitu. Gus Torik mungkin ya kan? Gus Nggak Ijat cocok- mungkin. nggak cocok sekali ya. Banyak yang menggunakan kata Gus dengan Ning itu. Ya kesamaan Ning itu kan Mbak. Mbak, istilahnya. Gus Mbak, juga Cak Ning. ngono. Ya benar. Ya mau Torik. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Abang. lanjut ya kan. Lanjut. Nah, karena sudah diklarifikasi ya guys ya. Jadi besok-besok kalau Anda masih menyebut Ning boleh. Cuma ingat Ning itu hanya untuk sebutan Mbak. Ya, bukan memaksudkan diri sebagai keluarga dalam. Iya. Oke. Ya, kita lanjut Apa? ke ATK. Ya. Ya, ayo takon konco-konco. Tepuk tangan dulu dong. Mau habis nih kayaknya. ATK, ayo takon konco-konco. Apa ini? Nah, jadi ATK ini apa ya? Kita tuh sebelum podcast, kita tuh buka Flyer. sesi pertanyaan lah, flyer lah Di IG. di IG yang nanti diisi oleh teman-teman Kader-kader lah. kader-kader dari Kota Penonton Pasuruan. IG. Pertanyaan-pertanyaan Umum juga. Wilayah umum, Kota Pasuruan pastinya boleh. Penonton IG lah pokoknya. Intinya iya penonton IG. Langsung saja. Iya, langsung. Ya, mempersingkat waktu. Siapa Jadi dulu? ini ada 1000 pertanyaan ya, tapi kita pilih cuma 5 ya, guys. Berapa? Nggak usah banyak-banyak. 5 dah. Oh 5 ya. Kita cuma 5. Pilih Ya. saja. Yang pertama dari Ibnu PBNU Sentul. Ngeri. Apa saja tantangan utama yang dihadapi organisasi selama perjalanan hidupnya? Aduh, siapa dulu nih? Semua atau perwakilan? Satu-satu dong. Satu-satu. Dari rekan Torik dulu mungkin. Kalau tantangan utama itu keluarga menurut saya ya. Karena sama juga. Sama. Iya. Karena keluarga itu ya enggak semua keluarga itu mendukung kita berorganisasi. Benar. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana cara kita meyakinkan keluarga kita bahwasanya kita ikut organisasi itu ya tidak negatif tapi positif. Malah menambah pengetahuan, pengalaman dan relasi kita. Mungkin itu sih singkat saya sih. Dari Ning Ria mungkin. Kalau saya sih tidak jauh beda nggih, karena apalagi sosok perempuan, anak perempuan juga, siapa orang tua yang merelakan anak perempuan mengikuti organisasi seaktif itu. Misal dikatakan aktif kan nggak setiap harinya ada di rumah, setiap harinya kan keluar, hingga pulang malam Ya. gitu kan ya. Siap. Sampai orang tua udah bilang begini, kurang lebih seperti ketua Ibnu, tantangannya di keluarga. Saya pun juga seperti itu, tantangannya di keluarga dan masyarakat sekitar. Belum tentu kita melaksanakan sesuatu hal yang baik itu dinilai baik juga, nggak tentu kan ya. Benar. Pastinya kan, walah Ria itu loh keluar dari pondok, tapi ternyata kenapa pulangnya sering malam-malam dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak tahu yang dilakukan saya itu apa saja gitu loh. Ya kan mengikuti kegiatan ataupun pimpinan di pimpinan cabang maupun kita turba di pimpinan anak ranting atau pimpinan ranting gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Hingga pada waktu itu ada pesan sama orang tua laki-laki sama bapak itu bilang gini, wes yo, mari ini cukup. Sampai ngomong gitu ya? Oh iya. Kayaknya sih orang tua laki-laki yang nggak terima, karena kan mungkin ya saya kan perempuan juga gitu loh, Wak.
Tapi benar katanya Ketua Ibnu tadi, kita harus meyakinkan kita tuh, orang tua. meskipun di dalam organisasi yang memang tidak mendapatkan keuntungan, tapi kan pastinya kan nyatanya apa? Nyatanya mungkin dapat barokah, itu aja. Saya. Untuk anda ya, rekan-rekan Ibnu, IPPNU. Jadi tantangan utama anda itu yang terbesar itu pastinya keluarga gitu loh. Tapi saya cuma memberikan tips saja ya kan. Iya, siap. Tipsnya simpel, cukup berikan bukti nyata apa yang Anda lakukan di organisasi agar orang tua itu meyakini anaknya masih tetap dalam lingkungan yang baik. Benar. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, dari ZZNR_SHH. Siap. Seram apa ya? Waduh. Punya pengalaman seram apa saat di organisasi yang sampai trauma? Apa ya? Dari Neng Ria dulu. Aduh. Iya. Kalau dibilang seram, ya mungkin saya teringat pada waktu malam hari mungkin ya, pada waktu saya tuh pulang dari rapat dengan BCNU. Rapat dengan BCNU. Nah, itu saya tuh kan naik sepeda motor. Iya. Alhamdulillah sudah punya sepeda motor. Ya meskipun Alhamdulillah. Mio. Mia. Iya ya, Mio ini Ria. Tetap warna merah ya. Iya. Warna merah. Nah, saya tuh mengendarai sepeda motor dengan sendirian. Memang pada waktu itu tidak ada rekan yang apa bahasa nyututi. Apa yang nyututi? Sama Mbak Disi anak tani aku ya. Buntuti lah. Mengikuti dari belakang lah. Ya, mengikuti dari belakang. Memang tidak ada, sehingga saya itu jalan hingga sampai di jalan sepeda motor jalannya. Iya. Jalan Siap. dari sepeda motor hingga di perempatan jalan, saya tuh nggak tahu kalau misalnya di belakang itu ada seseorang laki-laki yang mengikuti dari belakang, sehingga pada waktu saya tuh jalan langsung mengambil Ditikung. itu namanya. Ditikung. Dibekal. Iya, sedikit bekal lah ya, Iya. sedikit bekal. Ditikung, terus ditanyai mungkin mau memberikan sesuatu gitu, tapi saya menolak. Ngapunten, langsung arah balik, takutnya dikejar lagi. Mungkin itu pengalaman yang sangat menyeramkan, karena kan kita sebagai orang perempuan atau pelajar perempuan harus melihat sikon dan kondisi pada waktu kita pulang, jangan sampai di posisi tersebut ya. Kalau misalnya orang itu berniatan baik, jika buruk bagaimana nanti aku gitu. Gak bahaya tuh. Jadi nanti ya ini juga pesan untuk Rekan-rekan. para rekan sih sebenarnya. Jadi anda rekan-rekan ini yang kalau ngajak rapat IPP itu malam, pulangnya diantar lah gitu loh. Iya. Tapi jangan digonceng ya guys, jangan dibonceng, diantarkan. Konteksnya diantar itu bukan digonceng, cuma dari belakang sama-sama naik sepeda sendiri-sendiri. Benar-benar gitu. dikawal. Nah Dikawal. kalau bahasa bansernya itu dikawal ya guys, dikawal sampai ke rumah gitu ya. Lanjut mungkin. Dari rekan Tarik mungkin Apa ya? Karena saya laki-laki, menurut saya seseram apapun ya saya terima aja sih. Iya, karena kan saya laki-laki tuh. Kalau menurut rekan-rekan yang lain, kalaupun kita yang paling seram ya, yang paling seram. paling seram wis mungkin. Ya kata-kata orang tua sih. Pokoknya Gimana? kata-kata orang tua itu menurut saya yang paling seram. Ketika ibu orang tua itu ngomong kok sibuk dewe, nah itu paling seram banget menurut saya Ini sih. harus patuh mungkin ya. Iya, mungkin saya ketika ikut organisasi terlalu asik berorganisasi sehingga kadang-kadang melupakan keluarga. bukan melupakan Bukan sih, melupakan. tapi Terabaikan. bukan terabaikan sih. Terabaikan. Kok kesannya saya ini jelek banget ya? Enggak, bukan, tapi Iya. agak sedikit Iya, Wah. kurang itu di keluarga sih, kurang banyak waktu di keluarga gitu aja. Iya. Family timnya enggak ada ya kan. Time family. Tim family Iya. tim family Sama tim, aja sama sih. aja sih. Intinya waktu untuk keluarga. Ya, itu sih yang paling Tapi yang seram. sebenarnya kalau masalah pengalaman seram ini sebenarnya Anda punya pengalaman seram yang tidak ingin diceritakan Wah, sebenarnya. apa itu? Ada tuh, ada. Apa ini ya? Pernah itu diceritakan pada saya tuh pada saat itu. Apa itu? Itu terkait hubungan antara keluarga dengan keluarga lain ya. Wih. Nah, kita skip saja ya itu. skip. Itu pengalaman yang paling seram itu, seram banget. Skip. Jangan sampai terjadi di saya dan rekan-rekan yang lain gitu loh. Ya janganlah, jangan. Jangan ya kan. Sih. Next. Apa nih? Nah, dari underscore aku.
kenapa ketika Convercap kemarin tidak kelihatan? Kenapa kelihatannya ketika pemilihan ketua? Wah, aku berarti Kenapa ya? tuh? Iya, ini kayaknya Siapa tertuju ini yang- kepada rekan Torik ini. Iya, siapa yang tanya nih? Silakan rekan Torik. Saya sebentar ya, sebelum dijawab ya. Saya juga nggak kelihatan kok saat Convercap karena Iya. saya ketiduran. Iya. Terus saya bangun siang pada saat itu. Kecapean mungkin. Kecapean semalam habis dekor ya kan? Iya, betul. Saya dekor lihat kok. sendirian kok. Iya, saya lihat kok. Bukan dijawab. Silakan. Kalau saya sih karena kemarin itu ketika ngucap kan saya kan tidak punya orientasi atau keinginan menjadi ketua sih. Memang itu politik saya Iya, untuk benar. kabur sih dari pemilihan. Sebetulnya ini saya diprank Mas Izzat. Diprank. Ketika saya selesai memberikan draft Convercap ya, sama Mbak Fatia itu, saya kan titip HP toh ke Risma kalau nggak salah Iya, itu, iya. Risma Ranting Karangketuk. Ris titip HP, aku balik mana engko. Ngomongin ngono ya, bilangnya gitu. Ternyata saya tuh tidur dan saya pesen sama adik saya, namanya Bulan. Lan, kalau ada yang cari, lek ono sing goleki ngomong metu. Ya, enggak gitu kan. Emang itu saya politik saya. Terus teman-teman Berusaha itu menghindar lah ya, berusaha berusaha menghindar menghindar. dari pimpinan ketua, nggak mau jadi ketua saya. Ya. Akhirnya Ukung namanya. Ukung. Afiki Vicky, lah. Vicky, Afiki lah. Afiki lah. Vicky itu ke rumah sendirian naik sepeda. Awalnya bilang sama Bulan, Lan emasin Nandi dan sebagainya. Nggak ono Mas metu, nggak percaya Vicky. Kelihatan apa namanya? Sandal saya dari rumah, akhirnya masuk ke kamar. Masuk ke kamar, ya wes ditangani lah. Mas, ayo tangin. Ditolei arek dan sebagainya. Saya tanya sebelum mau ikut sama si Vicky. Wis kepilih tak ketuane. Wis Mas, sopo Ridho oke ya. Aku melo akhirnya. Melo salaman na Ridho. Nah, Tuk selamat wis kepilih ketua. Lho turun pemilihan Rik nah. Turun pemilihan. Loh, kok durung jane semari. Akhirnya diprank kan aku kan. Akhirnya terpaksa saya mengirimkan ngeprint persyaratan itu sama Mas Amir. Ya. Wis kemari apa sudah diterima Mas Amir, akhirnya ke atas toh. Ditanya kan. Pertanyaannya kan sangat seram sekali kan. Seram sekali. Ya, tasbih lah. Seram itu. Jadi syaratnya adalah ketika menjadi ketua tidak boleh menikah selama 2 tahun. Nah, itu syaratnya ya. Dan posisi saat selama itu menjabat ya kan. ini akhirnya saya cerita kan ya. Yang tadinya berusaha saya tutup-tutupi Iya. ya kan. Saya Iya. menutupi sangat rapat loh ini. Iya, tidak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya Nyipil dikit nggak apa-apa. Iya, kemarin Ngaruh. tuh posisinya sudah tunangan, guys. Wih. Sudah tunangan. Waktu itu baru Nanti dikasih backsound sedih ya. baru baru tunangan lah. Adalah jangan disebutin Adalah. Enggak boleh. Adalah Ya. lagu anu. Ditanya sama PW kan. Hmm. Hati ini jawabnya aslinya nggak mau kan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, yang namanya amanah harus kita ambil gitu. Ya insya Allah siap gitu aja. Sama PW saya ngomongnya gitu. Insya Allah siap, di hati ini ya roto-roto mamang aslinya ya. Nah, Tapi siap aku pengen rapi. dijalani gitu ya. aja, dijalani aja dulu. Iya. Akhirnya ya itulah Heeh. pengalamannya. Itulah cukup kita itu aja. Di stop gitu situ aja. Iya, itu lama guys. Kalau itu bisa berjam-jam kan cerita itu ya. Ya jangan. Janganlah, cukup lah ya. Ya. Jadi itu. Kalau Neng Ria nggak hilang ya, ada ya. Dari awal sampai akhir ada. Ditinggal beliau. mungkin ya, ditinggal. Ditinggal siapa tuh? Nggak tahu sih, ditinggal siapa? Nggak tahu sih. Lanjut skip. Skip, ada saja Skip, ketua skip, ini skip, ya. Skip. Nah, dari Julia underscore OO apa 00 lagi? 00. Apa saja plus-plusnya Gak ketika plus minus kita sudah berada di dalam organisasi IPNU atau IPBNU? Ini plus-plus doang loh Iya, ya. Nggak ada minusnya minus. nggak boleh diceritakan berarti. Karena ya? memang tidak ada minusnya ikut organisasi IPNU IPBNU, guys. Gitu loh. sangat Oke, mungkin bisa sekali. diceritakan Ning Ria. Kalau membicarakan terkait plus-plus, itu kan keuntungannya. Kayak pijet ya. Kayak pijet dong. Ya, ya. Sangat pijet. Pijet ya. Mm-mm. Kalau misalnya apa yang didapatkan kita di IPNU maupun IPPNU, salah satunya yakni pengalaman. Pengalaman. Karena pengalaman berorganisasi di IPNU maupun IPPNU di bangku sekolah pun tidak ada. Karena kan kita langsung terjun di masyarakat gitu ya. Terus yang kedua mungkin banyak relasi. Temennya banyak karena kan organisasi IPNU maupun IPPNU itu kan jenjangnya sampai pusat. Jadi kan seketika ada perkumpulan atau permusyawaratan yang paling tertinggi, misalnya kongres ya atau konferwil, kita kan
gabung jadi satu. Misal di Konforwil ada teman-teman IPNU maupun IPPNU se-Jawa Timur. Nah, dari sana kan kita menjalin komunikasi atau menjalin silaturahmi dengan antar cabang yang lain. Wih, seru sekali. Itu plus-plusnya guys ya. Banyak mainnya ya ketua ya. Banyak mainnya berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak mainnya. Dari rekan Torik Sudah cukup lah. Cukup, Mbak Arya, ya. cukup. Karena kan sama-sama plus-plus kan. plus-plus ya. Diwakili aja lah sama Mbak Arya. Kalau saya sih banyak ya, tapi ya nantilah. Habis Kalau nanti waktunya. kalau saya spill di sini nanti kamu tanya Nggak mau doang nggak ikut. Nah, Nah, itu. percuma. Iya. Ya next. Aduh. Aduh. Ini aduh banget ini ya. Aduh underscore. Waduh. Kenapa sih harus ikut IPNU PBNU daerah Gen Z? Gen Z. Gen Z. Gen Z itu Keren-kerennya sing Gen Z. nguripi lampu itu ya. Gen Z ya. Gen Z. Gen Z itu Mas. Gen Z. Iya. Ya gimana tuh? Mungkin bisa dijawab. Mbak Arya tuh? Oh, aku ya. Gantian jawab. Iya. Kalau menurut saya sih Mm-mm. ikut IPNU PBNU ini keren sih. Karena kita bisa tampil di masyarakat, kita bisa menjadi leader, ya, kita bisa memimpin organisasi orang lain, ya, kita bisa memimpin diri sendiri. Pokoknya di IPNU PBNU ini tidak komplit lah, Komplit. tidak jadul lah, tidak jadul. Benar, Ya benar, seperti benar. ini kan, ini merupakan teknologi apa? Teknologi ya, Kemajuan perkembangan teknologi teknologi, kan, ya. podcast, adanya podcast dan sebagainya. Ini kemajuan teknologi yang harus IPNU IPPNU ambil seperti itu. Dan kita juga punya peran untuk sebagai contoh dan sebagai wadah bagi teman-teman IPNU PNU yang mau berkolaborasi, ya, yang mau belajarlah di IPNU PNU, belajarlah itu. Jadi pokoknya ikut IPNU lah, ikut PNU juga. Insya Allah ikuti aja dulu, Ikut aja dulu. rasain aja dulu. Rasain aja dulu. Ya. Nanti kalian bisa ngomong nanti. Ya. Seketika tahu langsung gabung aja. Jangan Iya. tinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena kalau Anda hanya mendengar cerita dan merasakan itu ibarat makan nggak war gitu. Mas. Makan nggak war gimana sih? Makan nggak kenyang gitu loh. Iya. Ada lagi mungkin? Next. Udah. Sudah selesai. Berarti itu sudah 5 Alhamdulillah. pertanyaan Iya, ya guys ya. sangat tak kerasa Mas ya. Nggak kerasa banget ini Udah mau maghrib. hampir maghrib ini. Oh, iya. Saya mulai lapar-lapar dan mengelak-ngelak ini. Allah. Nggak Gitu. terasa memang. Nah, Kalau membicarakan terkait IPNU maupun IPPNU. nggak kerasa. Tapi sebenarnya ya saya mau berlama-lama lagi sebenarnya. Iya. Mau bahas terkait Saya IPNU juga. PBNU. Saya juga. Nah, tapi karena memang sudah waktunya untuk kita bersiap-siap menuju buka ya kan. Kita harus selesaikan dulu. Nah, sebelum itu guys, jadi ada program terbaru dari IPNU PBNU yakni PMS. Nah, apa itu? Apa itu PMS? PMS itu program masak sareng-sareng. Wis. Jadi nanti Keren. tepuk tangan dulu. Keren. Jadi program masak sareng-sareng ini lebih ke kayak konten-konten jajan gitu loh, buat jajan, Masak. buat masakan-masakan terkini gitu lah ya. Roti-roti kronologi mungkin. Waduh. Kromboloni ya, kromboloni kok kronologi Sulit. gimana? Sulit. Ini? Nah, itu. Jadi nanti lihat di YouTube ya guys ya, atau di IG. Intinya di di update terus lah. Ada apa sih di IPNU PBNU Sangat selama produktif bulan sekali, Ramadan ya. ini ya kan? Sangat produktif produktif sekali. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen ya kan di YouTube-nya IPNU PBNU Kota Pasuruan ya. Saya ucapkan terima kasih kasih juga, kepada terima narasumber yang yang sangat wow sekali pada Terima hari kasih. ini. Hostnya juga Kita wow beri ya. tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, hostnya sangat luar biasa sekali. Intinya sama-sama belajar gitu. Siap. Nah, jangan lupa 3B belajar, Oh, berjuang, iya. bertakwa. Ya, ngene sih kan gitu. Sama saja lah. Ya. Nah, mungkin sebelum penutupan mungkin ada kata-kata motivasi lah Waduh. untuk rekan-rekan kita Apa ini ya? di Kota Pasuruan ini untuk tetap semangat berorganisasi di IPNU PBNU. Silakan. Tuh, iki lek motivasi iki tuding-tudingan ngene iki. silakan. Ya. Kalau saya pribadi yang saya pegang dalam berorganisasi itu jangan pernah sekali kita merasakan lelah dalam
berorganisasi. Karena ketika kita merasakan lelah, maka kita akan berhenti dan tidak menikmati kenikmatan berorganisasi. Sangat wow sekali ya. Selanjutnya dari rekan Itaria. Kalau saya sih pesannya ini ya. Motivasi lah, Motivasi motivasi. saya sih apapun tugas kita di organisasi IPNU maupun IPPNU jangan dibanggakan, tapi dipertanggungjawabkan. Serem. Wow ya. Sudah ya. Cukup Sampai apa ya, di sini. memotivasi banget ya untuk rekan-rekan kita di Kota Pasuruan maupun di luar Kota Pasuruan. Semoga. Kita akhiri dulu perbincangan pada sore menuju malam ini ya kan, menuju maghrib ini. Kita tutup, see you, sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.